Jam 11 malam, saya tidak bisa tidur. Dari kamar Putri, saya dengar suaranya berbisik dengan seseorang di telepon. Lalu dia tertawa. Tawa yang membuat hati saya hancur berkeping-keping. "Tunggu sampai dia mati baru kita bebas," katanya dengan nada ringan, seolah membicarakan cuaca. Si tua menyedihkan itu saya, bapak kandungnya sendiri. Malam itu, saya menangis dalam diam di kamar yang gelap ini, tangan gemetar memegang tasbih yang sudah lusuh. Besok pagi, saya akan panggil notaris. Ada yang harus saya ubah, ada yang harus saya perbaiki sebelum terlambat. Nama saya Teguh Santoso. Umur saya sekarang 62 tahun. Saya pensiunan guru SD yang mengabdi selama 35 tahun di sekolah negeri di pinggiran Yogyakarta. Gaji pensiun saya pas-pasan, 4,5 juta rupiah sebulan. Cukup untuk hidup sederhana, untuk makan sehari 3 kali, bayar listrik, air, dan beli obat kalau lagi sakit. Saya tinggal sendirian di rumah Type 45 ini, rumah warisan dari orang tua saya. Rumah yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, cat dindingnya mulai mengelupas, genteng ada yang bocor kalau hujan deras. Tapi ini rumah saya. Rumah kenangan saya bersama almarhum istri, Bu Ratna. Bu Ratna meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker payudara. Kami tidak punya uang untuk pengobatan yang lebih baik untuk berobat ke rumah sakit besar di Jakarta atau Surabaya. Kami hanya mampu ke puskesmas, sesekali ke rumah sakit daerah. Ketika sakitnya sudah stadium akhir, saya hanya bisa merawatnya di rumah, menyuapi obat pereda nyeri yang diresepkan dokter, membacakan ayat suci Al-Quran di sampingnya sampai nafasnya yang terakhir. Saya ingat kata-kata terakhirnya, "Pak, jaga Putri baik-baik, dia anak kita, satu-satunya." Saya mengangguk sambil menahan tangis. Saya berjanji akan menjaga anak kami, akan memastikan dia bahagia. Putri, anak perempuan satu-satunya kami. Sekarang umurnya 35 tahun, sudah menikah dengan seorang pengusaha muda bernama Dimas. Mereka tinggal di Jakarta, di apartemen mewah, di daerah Kemang. Dimas punya bisnis properti, katanya sih. Saya tidak terlalu paham dunia bisnis. Yang saya tahu, mereka hidup berkecukupan. Punya mobil bagus, sering liburan ke luar negeri. Foto-foto mereka di Instagram penuh dengan pemandangan indah dari berbagai negara. Malam ini, saya duduk di kursi rotan tua di ruang tamu. Kipas angin berputar dengan bunyi tek-tek-tek yang sudah familiar di telinga saya. Bau obat gosok caplang masih tercium dari baju saya. Tadi sore saya oles-oles di bahu yang pegal-pegal. Di dinding, kalender dari Bank BRI menunjukkan tanggal 23. Di sudut ruang tamu, foto pernikahan saya dan Bu Ratna masih terpasang, bingkai kayunya sudah kusam. Di sampingnya, foto Putri waktu wisuda sarjana, tersenyum lebar dengan toga dan topi wisuda. Saya ingat betul hari itu, hari yang membanggakan sekaligus melelahkan. Dulu, untuk menyekolahkan Putri sampai sarjana, saya harus jual tanah warisan di kampung. Tanah seluas 500 meter persegi yang sebenarnya saya simpan untuk hari tua. Tapi demi Putri, saya relakan. Uang hasil penjualan tanah itu saya pakai untuk biaya kuliahnya di universitas swasta yang tidak murah. Saya juga kerja lembur, ngajar les privat di sore hari sampai malam, pulang larut dengan badan pegal-pegal. Bu Ratna waktu itu jualan gorengan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Kami hidup pas-pasan, makan apa adanya, jarang jajan, tidak pernah liburan. Tapi kami bahagia karena bisa melihat Putri berkembang, bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak kami. Sekarang, di rumah yang sepi ini, saya hidup sendirian. Setiap pagi jam 4, saya bangun untuk sholat subuh di mushola komplek. Suara adzan dari masjid dekat sini membangunkan saya. Setelah sholat, saya biasanya duduk sebentar di teras, menghirup udara pagi yang masih segar, mendengar suara burung-burung yang mulai berkicau. Lalu, saya masak air untuk kopi tubruk, sarapan dengan roti tawar atau sisa nasi kemarin yang saya goreng. Siang hari, saya kadang ke pasar untuk beli sayur dan lauk seadanya. Sore, saya ke mushola lagi untuk sholat maghrib dan isya berjamaah. Malam,
Saya nonton televisi sendirian sambil makan mie instan atau nasi dengan lauk seadanya. Begitulah rutinitas saya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sendirian. Hidup saya monoton, tapi tenang. Atau setidaknya, saya coba untuk tenang. Saya coba untuk tidak mengeluh. Saya coba untuk bersyukur bahwa saya masih diberi kesehatan, masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa makan 3 kali sehari. Alhamdulillah. Tapi ada saat-saat di mana kesepian ini terasa sangat berat, terutama di malam-malam seperti ini. Malam di mana rumah terasa terlalu besar untuk satu orang. Malam di mana saya berbicara dengan foto Bu Ratna, bercerita tentang hari saya, mengeluh tentang pegal-pegal di punggung, tentang tetangga yang cerewet, tentang Putri yang jarang pulang. Bu, anak kita sudah besar ya, sudah sibuk dengan hidupnya sendiri. Saya sering bilang pada foto itu, dan foto itu hanya diam, tersenyum, seperti biasa. Putri jarang pulang. Dulu, waktu masih kuliah dan tinggal di Yogyakarta, dia pulang setiap weekend. Kami makan bersama, ngobrol tentang kuliah, tentang teman-temannya, tentang dosen-dosennya. Bu Ratna selalu masak makanan kesukaan Putri. Soto ayam, rendang, sambal goreng ati. Rumah terasa hidup, penuh tawa, penuh kehangatan. Setelah lulus dan kerja di Jakarta, frekuensi kepulangannya mulai berkurang. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Sekarang, sudah hampir setahun dia tidak pulang ke rumah ini. Terakhir kali dia pulang waktu Lebaran tahun lalu. Itu pun cuma sehari. Pagi datang, sore sudah pamit. Pak, maaf ya, kami harus balik. Ada urusan, katanya waktu itu. Saya cuma mengangguk. Apa yang bisa saya katakan? Komunikasi kami sekarang hanya lewat WhatsApp. Sesekali saya kirim pesan. Putri, Bapak kangen, kapan pulang? Balasannya selalu sama. Iya Pak, maaf ya, lagi sibuk banget. Insya Allah nanti kalau longgar. Atau kadang cuma emotikon senyum. Atau bahkan di-read doang tanpa dibalas. Saya pernah coba telepon. Putri, Bapak mau ngobrol sebentar? Tapi dia selalu bilang lagi sibuk. Pak, maaf ya, lagi meeting. Nanti Putri telepon balik. Tapi telepon itu tidak pernah datang. Saya menunggu berjam-jam, berhari-hari. Tidak ada kabar. Grup WhatsApp keluarga yang dulu ramai sekarang sepi. Dulu, Bu Ratna sering share resep masakan, doa-doa, ceramah ustadz. Putri sering kirim foto-foto liburan, cerita tentang pekerjaannya. Sekarang grup itu hanya berisi pesan-pesan saya yang tidak pernah dibalas. Selamat pagi, Putri sayang. Bapak doakan kamu sehat selalu. Centang 2 biru. Tidak ada balasan. Tetangga-tetangga sering bertanya. Pak RT yang rumahnya di ujung gang sering bilang waktu kami ketemu di musyola. Pak Teguh, anak tidak pulang-pulang? Sehat kan? Saya tersenyum paksa. Alhamdulillah sehat Pak, cuma sibuk kerja. Pak RT mengangguk paham, tapi saya tahu dari matanya. Dia kasihan pada saya. Bu RT juga sering kasih saya makanan. Pak Teguh, tadi saya masak terlalu banyak. Ini saya bawakan sayur asem sama ikan goreng. Saya tahu dia berbohong. Dia sengaja masak lebih untuk saya. Karena dia tahu saya sering makan seadanya. Terima kasih Bu, maaf ya sudah repot-repot. Bu RT tersenyum. Tidak apa-apa Pak, kita kan tetangga, harus saling bantu. Di arisan RT yang rutin setiap bulan, saya sering dengar bisik-bisik ibu-ibu. Mereka pikir saya tidak dengar. Kasihan ya Pak Teguh, anak cuma 1 tapi kayak tidak punya anak. Iya, katanya anaknya sukses di Jakarta, tapi orang tuanya ditinggal sendirian. Kalau saya jadi Pak Teguh, sedih pasti. Sudah tua sendirian gitu. Saya cuma tersenyum, pura-pura tidak dengar. Saya tidak mau mereka tahu bahwa kata-kata mereka menusuk hati saya. Pak Haji Anwar, tetangga yang paling senior di komplek ini, pernah nasihati saya. Pak Teguh, jangan terlalu pasrah. Anak juga perlu diingatkan. Kewajiban anak untuk berbakti pada orang tua. Bukan orang tua yang terus-terusan mengalah. Saya mengangguk. Iya Pak Haji, terima kasih nasihatnya. Tapi dalam hati saya bertanya,
Bagaimana caranya mengingatkan anak yang bahkan tidak pernah angkat telepon? Saya selalu membela Putri di depan orang lain. Tidak apa-apa, Putri sibuk kerja. Rezeki anak saya alhamdulillah lancar. Dia baik, rajin transfer uang untuk Bapak. Padahal bohong, Putri tidak pernah transfer uang. Bahkan waktu saya sakit 3 bulan lalu, demam tinggi sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur, dia tidak datang. Saya telepon, pesannya singkat. Pak, maaf ya, Putri tidak bisa pulang. Lagi ada proyek penting. Bapak ke dokter aja ya. Nanti Putri transfer buat biaya dokter. Transfer itu tidak pernah datang. Saya ke puskesmas sendiri naik angkot, bayar sendiri pakai uang pensiun saya. Tapi saya tetap berdoa untuk Putri. Setiap selesai sholat, saya selalu doakan dia. Ya Allah, lindungi anak saya. Beri dia kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki. Maafkan dosa-dosanya. Jadikan dia anak yang syalehah. Saya tidak pernah mendoakan yang buruk untuk dia, karena dia tetap anak saya, darah daging saya. Walaupun dia lupa pada saya tidak pernah lupa pada dia. Malam ini berbeda. Malam ini sesuatu berubah. Putri tiba-tiba datang sore tadi, tanpa kabar. Mobilnya masuk ke halaman rumah, mobil hitam mengkilap yang pasti harganya ratusan juta. Dia turun dengan pakaian rapi, blazer hitam dan celana bahan, tas branded di tangan. Rambut panjangnya diikat rapi. Dia terlihat cantik, sukses, berkelas, seperti orang lain. Bukan lagi Putri yang dulu saya kenal. Pak, Putri pulang, katanya sambil tersenyum. Saya kaget senang. Sudah berbulan-bulan tidak melihat wajahnya secara langsung. Putri, alhamdulillah, masuk, masuk. Bapak gembira sekali kamu pulang. Saya memeluknya. Dia membalas pelukan saya, tapi terasa kaku. Sebentar, lalu dia melepas pelukan itu. Bapak sudah makan? Mau Bapak buatkan kopi atau teh manis? Tanya saya antusias. Tidak usah Pak, Putri sudah makan di jalan. Cuma mau ambil sesuatu, jawabnya sambil masuk ke dalam rumah. Saya mengikutinya. Ambil apa nak? Ada sertifikat tanah kan Pak? Putri perlu untuk urusan. Hati saya sedikit tenggelam. Jadi dia pulang bukan untuk menjenguk saya. Bukan karena rindu, tapi karena butuh sesuatu. Sertifikat? Untuk apa nak? Tanya saya. Cuma urusan administrasi Pak. Tidak penting. Nanti Putri kembalikan lagi. Saya diam sebentar, lalu mengangguk. Oke, sertifikatnya ada di lemari Bapak. Nanti Bapak carikan. Tapi Putri sudah masuk ke kamar saya. Tidak usah Pak, Putri cari sendiri aja. Bapak istirahat saja. Saya berdiri di depan pintu kamar, melihat dia membuka lemari, mengobrak-abrik laci-laci saya. Pakaian, dokumen, semua dikeluarkan. Putri, hati-hati, biar Bapak bantu. Tidak usah Pak, jawabnya agak ketus. Saya terdiam. Setelah beberapa menit, dia keluar dari kamar. Pak, sertifikatnya ada di mana? Putri tidak ketemu. Oh, mungkin ada di lemari ruang tamu. Bapak lupa simpan di mana? Yuk, Bapak bantu cari. Kami mencari bersama, tapi tidak ketemu. Sudahlah Pak, nanti Putri cari lagi besok pagi. Sekarang Putri mau istirahat dulu. Capek perjalanan dari Jakarta. Oh iya, silakan. Putri tidur di kamar kamu dulu ya. Bapak sudah bersihin. Iya Pak, terima kasih. Malam itu, saya senang. Walaupun Putri tidak pulang untuk menjenguk saya, setidaknya dia ada di rumah ini. Setidaknya rumah ini tidak lagi sepi malam ini. Saya bahkan menyiapkan sarapan untuk besok. Saya beli telur, roti, susu kotak di warung. Saya mau masak telur ceplok dan bikin kopi hangat untuk Putri besok pagi. Saya mau kami sarapan bersama seperti dulu. Seperti waktu Bu Ratna masih ada. Jam 9 malam, saya sudah masuk kamar. Tapi saya tidak bisa tidur. Hati saya terlalu senang. Putri di rumah, anak saya di rumah. Setelah sekian lama, saya berbaring di tempat tidur, tersenyum sendiri dalam gelap. Bu, Putri pulang. Dia ada di rumah kita sekarang.
Bisik saya pada foto Bu Ratna yang ada di meja samping tempat tidur. Jam 10, saya masih belum tidur. Saya dengar suara dari kamar Putri. Dia sedang telepon. Suaranya tidak keras, tapi karena rumah ini sepi, saya bisa dengar samar-samar. Awalnya, saya tidak mau menguping, tapi telinga saya tidak bisa tidak mendengar. "Iya Mas, aku udah di rumah Bapak," suara Putri terdengar. "Udah ketemu sertifikatnya?" Suara laki-laki dari speaker telepon. "Pasti Dimas." "Belum, nanti aku cari lagi besok pagi. Paling Bapak simpan di lemari mana gitu." "Cepetan ya, sayang. Kita butuh itu buat jaminan kredit. Bank udah nunggu." Iya, sabar. Tenang aja." Saya mulai tidak nyaman. Jaminan kredit? Untuk apa? Kenapa mereka butuh sertifikat rumah saya? Lalu saya dengar suara yang membuat dunia saya runtuh. Putri tertawa. Tawa yang ringan. Tawa yang membuat hati saya remuk. "Tunggu sampai dia mati baru kita bebas," katanya sambil tertawa. "Iya, sabar aja. Si tua menyedihkan itu nggak akan tahu apa-apa." Dimas ikut tertawa. "Rumah ini strategis banget. Bisa dijual 1,5 miliar. Lumayan buat modal usaha kita." "Iya Mas, makanya aku kesini. Biar lebih cepat dapat sertifikatnya." "Kamu pinter deh, sayang." Saya berdiri kaku di samping pintu kamar saya. Tangan saya gemetar. Lutut saya lemas. Saya merasa mau jatuh. Si tua menyedihkan. "Tunggu sampai dia mati baru kita bebas." Kata-kata itu berputar-putar di kepala saya. Anak saya, putri saya, anak yang saya besarkan dengan penuh cinta, anak yang untuk sekolahnya saya rela jual tanah warisan, anak yang saya jaga sejak bayi, saya gendong kalau dia sakit, saya begadang kalau dia demam, anak yang saya sayang lebih dari nyawa saya sendiri. Dia bilang, saya tua menyedihkan. Dia menunggu saya mati. Air mata mengalir di pipi saya. Saya tidak bisa menahannya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Saya duduk di pinggir tempat tidur, menangis dalam diam. Tangan saya menutupi mulut saya supaya tidak terdengar. Saya tidak mau Putri tahu, saya mendengar. Saya tidak mau dia tahu, saya hancur. "Ya Allah, ini anak saya?" Bisik saya sambil menangis. "Ya Allah, kenapa ini terjadi? Apa salah saya?" Saya ambil foto Bu Ratna dari meja. Saya peluk foto itu. "Bu, maafkan Bapak. Kita salah mendidik anak kita. Kita terlalu memanjakan dia. Kita terlalu mencintainya, sampai dia tidak tahu cara mencintai kita balik." Saya menangis sepanjang malam itu. Menangis dalam diam. Menangis untuk anak yang saya kira masih sayang pada saya. Ternyata tidak. Jam 2 dini hari, saya masih belum tidur. Mata saya bengkak. Kepala saya pusing. Tapi saya tidak bisa tidur. Saya ambil wudhu, lalu sholat tahajud. Saya sujud lama. Sangat lama. Saya menangis di dalam sujud. "Ya Allah, tunjukkan pada saya jalan yang benar. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tua. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Anak saya yang saya harapkan akan merawat saya di hari tua, ternyata menunggu saya mati. Ya Allah, sakit sekali rasanya." Saya berdoa sampai subuh, sampai suara adzan berkumandang dari masjid. Pagi itu, saya bangun dengan mata sembab. Saya cuci muka, pakai baju rapi, sarung dan peci. Saya sholat subuh di mushola. Setelah sholat, saya duduk sebentar di teras mushola. Pak Haji Anwar menghampiri saya. "Pak Teguh, tidak apa-apa?" Wajahnya pucat. Saya menggeleng. "Alhamdulillah baik Pak Haji, cuma kurang tidur semalam." Pak Haji menatap saya lama. "Kalau ada masalah cerita saja, jangan disimpan sendiri, nanti malah sakit." Saya tersenyum lemah. "Terima kasih Pak Haji, doakan saya saja." Pak Haji mengangguk. "Selalu, saya selalu doakan Pak Teguh." Saya pulang ke rumah. Di dapur, saya mulai masak telur ceplok dan bikin kopi. Saya sudah siapkan piring, sendok, garpu. Saya tata di meja makan, seperti yang saya rencanakan tadi malam. Walaupun hati saya hancur, saya tetap ingin sarapan bersama Putri. Mungkin ini kesempatan terakhir. Jam 7, Putri keluar dari kamar. Dia sudah mandi, pakai baju rapi, rambutnya basah,
Wanginya harum. "Pagi, Pak," sapanya datar. "Pagi, Nak. Yuk sarapan. Bapak sudah masakin telur." "Tidak usah, Pak. Putri tidak biasa sarapan pagi. Nanti aja di jalan." Hati saya semakin hancur, tapi saya tetap tersenyum. "Oh iya, tidak apa-apa. Mau langsung cari sertifikat?" "Iya, Pak. Sebentar ya." Putri masuk lagi ke kamar saya, mengobrak-abrik lagi lemari saya. Kali ini lebih berantakan. Baju-baju saya berceceran. Dokumen-dokumen lama saya keluar semua. "Ketemu, Pak," teriaknya dari dalam. Dia keluar dengan amplop coklat di tangan. Sertifikat rumah ini. "Ini dia." "Makasih ya, Pak." "Untuk apa itu, Nak?" tanya saya. Saya pura-pura tidak tahu. "Urusan administrasi, Pak. Nanti Putri kembalikan." "Kapan?" "Ah, tidak lama kok. Mungkin minggu depan." Bohong. Saya tahu dia bohong. "Putri, kalau boleh Bapak tahu, untuk apa sertifikat itu?" tanya saya lagi. Putri terlihat tidak nyaman. "Pak, sudah. Jangan banyak tanya. Pokoknya penting. Percaya sama Putri kan?" Saya diam. "Percaya? Bagaimana saya bisa percaya pada anak yang menunggu saya mati?" "Oke, terserah Putri," jawab saya akhirnya. Putri tersenyum. "Makasih, Pak. Udah ya, Putri mau balik ke Jakarta. Masih banyak kerjaan." "Sekarang? Tidak mau nginap dulu? Tidak mau makan siang dulu di sini?" "Tidak, Pak. Harus balik sekarang. Bye, Pak." Dia mencium pipi saya sekilas, lalu pergi. Mobil hitamnya melaju keluar dari halaman, meninggalkan saya sendirian. Lagi. Saya berdiri di teras, melihat mobilnya menghilang di ujung gang. Saya merasa hampa, kosong. Saya masuk ke rumah. Telur ceplok yang saya masak tadi sudah dingin. Kopi sudah tidak hangat lagi. Saya duduk di meja makan sendirian, makan telur dan roti sendirian, minum kopi sendirian, seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Kali ini saya tidak bisa menahan air mata. Saya menangis sambil makan. Air mata jatuh ke piring. Saya tidak peduli. Saya terlalu sakit, terlalu lelah, terlalu hancur. Setelah sarapan, saya ke kamar. Kamar saya berantakan. Lemari terbuka. Baju-baju berceceran. Dokumen-dokumen berserakan di lantai. Saya mulai merapikan. Satu persatu saya lipat baju saya masukkan lagi ke lemari. Saya kumpulkan dokumen-dokumen itu. Saya susun rapi lagi. Tiba-tiba, tangan saya berhenti. Saya lihat sebuah amplop putih di bawah tumpukan dokumen. Amplop yang berisi surat wasiat saya. Saya buka amplop itu. Saya baca surat wasiat yang saya buat 5 tahun lalu, waktu Bu Ratna meninggal. Isinya sederhana. Semua harta saya, rumah ini, tabungan saya, semuanya untuk Putri. Karena dia anak satu-satunya. Karena saya sayang dia. Karena saya pikir dia akan merawat saya sampai saya meninggal, lalu meneruskan hidup dengan harta warisan dari saya dan Bu Ratna. Tapi sekarang, setelah mendengar percakapan tadi malam, setelah tahu dia menunggu saya mati untuk bebas, setelah tahu dia mau jual rumah ini untuk modal usaha, apa yang harus saya lakukan? Saya duduk di pinggir tempat tidur, memegang surat wasiat itu. Tangan saya gemetar, pikiran saya kacau, hati saya hancur. Tapi di tengah kehancuran itu ada sesuatu yang muncul. Sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kemarahan, kekecewaan yang sangat dalam, dan keputusan. Saya tidak akan biarkan mereka senang di atas penderitaan saya. Saya tidak akan biarkan mereka dapat harta ini dengan mudah setelah memperlakukan saya seperti sampah. Saya tidak akan mati sebagai si tua menyedihkan yang mereka tunggu-tunggu kematiannya. Saya ambil handphone saya. Saya cari nomor Pak Haji Anwar. Saya telepon. "Assalamualaikum Pak Haji." "Waalaikumsalam Pak Teguh. Ada apa pagi-pagi begini?" "Pak Haji, maaf mengganggu. Saya mau tanya, Pak Haji kenal notaris tidak? Yang bisa bantu saya urus surat-surat?" Hening sebentar. "Kenal Pak. Ada apa? Mau urus apa?" "Saya mau ubah surat wasiat saya Pak Haji." "Wasiat? Kenapa tiba-tiba? Ada masalah apa Pak Teguh?" Saya menarik napas panjang. "Ada Pak Haji, ada masalah besar, tapi saya belum siap cerita sekarang.
Saya cuma butuh notaris yang bisa bantu saya. Pak Haji diam sebentar. Baiklah, saya ada kenalan notaris. Nanti saya WA kontaknya. Pak Teguh yakin mau ubah wasiat? Sangat yakin Pak Haji, sangat-sangat yakin. Baiklah kalau begitu. Semoga Allah mudahkan urusan Pak Teguh. Amin. Terima kasih Pak Haji. Saya menutup telepon. Saya lihat lagi surat wasiat di tangan saya. Lalu saya robek. Perlahan. 1 robekan. 2 robekan. Sampai surat itu hancur menjadi potongan-potongan kecil. Saya buang potongan-potongan itu ke tempat sampah. Besok, saya akan ke notaris. Besok, saya akan buat wasiat baru. Wasiat yang lebih adil. Wasiat yang tidak akan membuat si tua menyedihkan ini mati dengan sia-sia. Hari-hari setelah kepergian Putri terasa berat. Setiap malam, saya teringat kata-katanya. Tunggu sampai dia mati baru kita bebas. Kata-kata itu menghantui saya. Setiap kali saya menutup mata, saya mendengar tawa Putri. Tawa yang dulu terdengar manis, sekarang terdengar menusuk. Saya mencoba mengingat-ingat, kapan sebenarnya Putri berubah? Kapan anak saya yang dulu penurut, yang dulu selalu peluk saya sebelum tidur, yang dulu bilang, "Bapak, aku sayang Bapak," setiap hari berubah menjadi seperti ini? Mungkin setelah dia kuliah. Saya ingat, waktu dia semester 3, dia mulai minta uang jajan lebih banyak. "Pak, teman-teman pada punya laptop baru. Putri juga mau." Saya waktu itu tidak punya uang banyak. "Putri, laptop lama masih bagus. Sayang kalau beli baru." Tapi Putri ngambek. Dia tidak pulang weekend itu. Dia diam-diam saya selama seminggu. Akhirnya saya pinjam uang ke koperasi guru. Saya belikan dia laptop yang dia mau. Dia senang. Dia peluk saya. "Makasih Pak, Bapak terbaik." Atau mungkin setelah dia lulus dan kerja. Gajinya besar. Dia mulai sering beli baju mahal, tas branded, handphone terbaru. Sementara saya masih pakai handphone yang sama dari 5 tahun lalu. Tapi saya tidak pernah minta apa-apa dari dia. Saya tidak mau jadi beban. Walaupun sebenarnya uang pensiun saya pas-pasan. Atau mungkin setelah dia menikah dengan Dimas. Dimas itu berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya pengusaha besar. Waktu pernikahan mereka, pesta besar di Hotel Bintang 5. Saya dan Bu Ratna datang dengan pakaian sederhana. Kami merasa minder di antara tamu-tamu undangan yang berpakaian mewah. Keluarga Dimas terlihat tidak terlalu senang dengan keluarga kami. Saya dengar Ibu Dimas berbisik pada seseorang. "Masa menantu saya cuma anak guru kampung? Harusnya Dimas cari yang sederajat." Tapi Dimas waktu itu bilang dia cinta Putri. Jadi mereka setuju. Setelah menikah, Putri jarang hubungi kami. Bu Ratna sering nangis karena kangen. "Pak, Putri tidak telepon-telepon. Dia baik-baik saja kan?" Saya cuma bisa menghibur. "Tenang Bu, dia pasti sibuk. Nanti juga telepon." Tapi telepon itu jarang datang. Waktu Bu Ratna sakit, saya beritahu Putri. "Putri, Ibu sakit keras. Tolong pulang nak. Ibu pengen ketemu kamu." Putri bilang, dia akan pulang. Tapi dia tidak datang-datang. 1 minggu, 2 minggu. Bu Ratna menunggu. Setiap hari dia tanya, "Pak, Putri kapan datang?" Saya cuma bisa bilang, "Sebentar lagi Bu, dia pasti datang." Putri baru datang waktu Bu Ratna sudah sekarat. Dia datang terburu-buru dari Jakarta, masuk ke kamar, lihat ibunya yang sudah tidak sadar. "Ibu, maafin Putri. Putri telat datang." Bu Ratna tidak dengar. Nafasnya sudah sangat lemah. Sejam kemudian, Bu Ratna meninggal. Putri nangis. Nangis sejadi-jadinya. Tapi saya tahu, dia juga menyesal. Menyesal karena tidak sempat bicara terakhir kali sama ibunya. Setelah pemakaman, Putri balik lagi ke Jakarta. "Pak, maaf ya Putri harus balik. Kantor lagi butuh Putri. Bapak jaga kesehatan ya." Saya cuma mengangguk. Sejak itu, komunikasi kami semakin jarang. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, saya baru tahu kebenaran yang sesungguhnya. Putri tidak sibuk. Putri tidak lupa. Putri sengaja menghindar. Putri menunggu saya mati. Menunggu untuk bebas. Bebas dari apa? Dari saya? Dari tanggung jawab sebagai anak? Dari rasa bersalah? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya sangat kecewa.
sangat sakit, sangat hancur. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus membuat keputusan yang tepat untuk diri saya, untuk masa depan saya, untuk keadilan. 3 hari setelah Putri pulang ke Jakarta, saya pergi ke kantor notaris yang direferensikan Pak Haji Anwar. Kantornya ada di pusat kota, tidak terlalu jauh dari rumah. Saya naik angkot, turun di dekat alun-alun, lalu jalan kaki beberapa meter. Saya naik tangga ke lantai 2. Di pintu tertulis, Notaris Budi Hartono, SH, MKN. Saya masuk. Ruang tunggu sederhana tapi rapi. Ada beberapa kursi, meja dengan majalah, dan AC yang dingin. Seorang resepsionis menyapa saya. "Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu?" "Selamat pagi, saya mau ketemu dengan Pak Budi Hartono. Saya sudah janjian, Teguh Santoso nama saya." "Oh iya Pak Teguh, sebentar ya, saya kabari beliau dulu." Beberapa menit kemudian, saya dipanggil masuk ke ruangan notaris. Pak Budi Hartono seorang pria sekitar 50-an, berpakaian rapi, kacamata tebal. Dia menyalami saya. "Selamat pagi Pak Teguh, silakan duduk. Pak Haji Anwar sudah cerita sedikit. Bapak mau ubah surat wasiat ya?" "Iya Pak Budi, saya mau buat wasiat baru." "Baik, boleh saya tahu kenapa Bapak mau ubah?" "Biasanya kalau ubah wasiat, ada alasan kuat." Saya diam sebentar. Lalu saya cerita. Saya cerita tentang Putri, tentang pengorbanan saya, tentang percakapan yang saya dengar malam itu, tentang perasaan saya yang hancur. Pak Budi mendengarkan dengan serius. Dia tidak memotong. Dia hanya mengangguk sesekali. Setelah saya selesai cerita, Pak Budi menghela napas panjang. "Pak Teguh, saya paham perasaan Bapak. Saya sudah puluhan tahun jadi notaris. Saya sudah lihat banyak kasus keluarga seperti ini. Anak yang tidak berbakti, orang tua yang kecewa, harta yang jadi rebutan. Ini bukan hal baru. Tapi tetap saja, setiap kasus tetap menyakitkan." "Jadi menurut Pak Budi, apa yang harus saya lakukan?" tanya saya. "Secara hukum, Bapak punya hak penuh atas harta Bapak. Bapak bisa memberikan warisan pada siapa saja yang Bapak mau, atau bahkan tidak memberikan pada siapa-siapa. Bapak bisa wakafkan, bisa hibahkan, bisa apa saja. Itu hak Bapak. Jadi kalau saya tidak mau memberikan warisan pada Putri, itu sah?" "Sah, Pak. Tapi Bapak harus siap dengan konsekuensinya. Putri pasti akan sangat kecewa. Mungkin akan ada konflik keluarga yang lebih besar lagi." Saya mengangguk. "Saya sudah siap, Pak Budi. Saya sudah pikirkan matang-matang. Putri sudah dewasa. Dia sudah punya kehidupan sendiri. Dia tidak butuh saya. Jadi, kenapa saya harus memberikan harta saya pada orang yang menunggu saya mati?" Pak Budi menatap saya lama. "Saya hormati keputusan Bapak." "Baiklah, kalau begitu. Bapak mau wasiatnya seperti apa?" Saya sudah menyiapkan jawaban. Sudah saya pikirkan berhari-hari. Rumah saya mau wakafkan untuk mushola di kompleks saya, biar jadi tempat ibadah untuk warga. Tabungan saya yang ada, 50% untuk panti asuhan, 50% untuk masjid besar di kota. Putri cuma dapat foto-foto keluarga dan Al-Quran warisan dari almarhumah istri saya. Pak Budi menuliskan semua yang saya katakan. "Baik, Pak Teguh, saya akan buatkan draft wasiatnya. Minggu depan Bapak bisa datang lagi untuk tanda tangan di hadapan saksi. Biayanya sekitar 2 juta untuk semua proses." "Tidak apa-apa Pak, saya akan bayar. Yang penting wasiat ini sah secara hukum." "Pasti sah Pak, Bapak tenang saja." Seminggu kemudian, saya kembali ke kantor notaris. Kali ini ada 2 saksi, warga komplek yang diminta tolong oleh Pak Haji Anwar. Mereka mau jadi saksi tanpa tahu isi wasiat saya. Saya membaca ulang draft wasiat yang sudah dibuat Pak Budi. Semuanya sesuai. Saya tanda tangan. Saksi-saksi tanda tangan. Pak Budi membubuhkan cap dan tanda tangan resmi. Selesai. Wasiat baru saya resmi berlaku. Saya keluar dari kantor notaris dengan perasaan lega. Ada beban yang terangkat. Saya tahu apa yang saya lakukan ini mungkin kejam di mata orang lain. Tapi saya merasa ini adil.
Ini keadilan untuk diri saya. Saya tidak mau mati sebagai situa menyedihkan yang dimanfaatkan. Saya juga memutuskan untuk menulis surat untuk putri. Surat yang nanti akan diberikan setelah saya meninggal. Surat yang menjelaskan kenapa saya mengubah wasiat. Surat yang mungkin akan membuat dia menyesal, atau mungkin tidak. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya tahu semuanya. Malam itu, saya duduk di meja makan dengan selembar kertas dan pulpen. Lampu kuning di atas kepala saya menyala redup. Saya mulai menulis. Putri sayang, saya mulai. Tangan saya gemetar. Tapi, saya terus menulis. Bapak dengar percakapan kamu malam itu. Situa menyedihkan, yang kamu maksud adalah Bapak. Tunggu sampai dia mati baru kita bebas. Itu tentang Bapak. Bapak tidak marah. Bapak hanya sedih, sangat sedih. Bapak ingat waktu kamu kecil, setiap malam Bapak bacakan cerita. Kamu selalu bilang, Bapak, aku sayang Bapak. Kemana anak Bapak yang dulu? Saya berhenti menulis. Air mata saya jatuh ke kertas, membuat tinta sedikit luntur. Saya lap air mata saya dengan ujung lengan baju. Lalu, saya terus menulis. Bapak tidak menyesal telah membesarkan kamu dengan penuh cinta. Bapak tidak menyesal telah menjual tanah warisan untuk sekolah kamu. Bapak tidak menyesal telah bekerja keras siang malam demi kamu bisa kuliah. Karena itu semua Bapak lakukan dengan tulus. Tapi kamu harus tahu putri, harta bukan segalanya. Bakti pada orang tua bukan karena warisan. Bakti karena cinta, karena rasa terima kasih, karena itu kewajiban sebagai anak. Saya menarik napas panjang, lalu saya tulis kalimat terakhir yang paling penting. Rumah ini, yang kamu tunggu, tidak akan jadi milik kamu. Bapak wakafkan untuk rumah ibadah. Uang Bapak untuk anak-anak yang tidak punya Bapak. Bukan karena Bapak tidak sayang kamu, tapi Bapak ingin kamu belajar. Harta bukan segalanya. Kalau kamu baca surat ini, berarti Bapak sudah pergi. Maafkan, Bapak tidak bisa jadi Bapak yang kamu harapkan. Bapak doakan kamu bahagia. Bapakmu, Teguh. Saya lipat surat itu, masukkan ke dalam amplop putih. Saya tulis nama putri di depan amplop. Lalu saya simpan amplop itu di laci meja saya, di tempat yang mudah ditemukan. Suatu hari nanti, setelah saya meninggal, semoga putri membaca surat ini. Semoga dia mengerti. Beberapa minggu setelah wasiat, baru saya selesai dibuat. Hidup saya berubah. Bukan berubah dramatis, tapi berubah secara halus. Ada ketenangan baru di hati saya. Ada rasa lega yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tidak lagi merasa seperti si tua menyedihkan yang menunggu anak datang berkunjung. Saya tidak lagi merasa seperti beban. Saya merasa bebas. Ironis memang, karena yang seharusnya merasa bebas setelah saya mati adalah putri, tapi ternyata saya yang merasa bebas duluan sekarang. Saya mulai lebih sering ke masjid, tidak hanya untuk sholat berjamaah, tapi juga untuk mengaji bersama Pak Haji Anwar dan bapak-bapak lain di komplek. Setiap Selasa dan Kamis malam, kami berkumpul di masjid untuk tadarusan Al-Quran. Saya merasa damai di sana. Suara ayat-ayat suci yang dilantunkan membuat hati saya tenang. Membuat saya ingat bahwa hidup ini sementara, bahwa harta dunia ini fana. Yang kekal hanya amal ibadah kita. Pak Haji Anwar sering mengajak saya ngobrol setelah kajian. Pak Teguh, alhamdulillah saya lihat Bapak sekarang lebih sering ke masjid, lebih semangat. Wajah Bapak juga lebih cerah. Saya tersenyum. Iya Pak Haji, alhamdulillah hati saya lebih tenang sekarang. Syukurlah kalau begitu. Wasiat sudah beres kan? Sudah Pak Haji, semua sudah selesai. Terima kasih banyak atas bantuannya. Pak Haji menepuk bahu saya. Sama-sama Pak Teguh. Ingat, apapun yang Bapak putuskan, itu hak Bapak. Jangan merasa bersalah. Yang penting, niat Bapak baik. Insya Allah Pak Haji, niat saya baik. Saya cuma ingin harta saya bermanfaat untuk banyak orang, bukan untuk orang yang tidak menghargai saya. Saya juga mulai aktif di panti asuhan yang tidak jauh dari kompleks saya. Namanya
Panti Asuhan Cahaya Hati menampung sekitar 30 anak yatim piatu dari berbagai usia. Awalnya, saya cuma datang untuk menyumbang sedikit dari uang pensiun saya. Tapi, lama-kelamaan, saya merasa terikat dengan anak-anak di sana. Mereka begitu polos, begitu membutuhkan kasih sayang. Mereka mengingatkan saya pada Putri waktu kecil. Bedanya, anak-anak ini tidak punya orang tua. Sementara, Putri punya orang tua tapi tidak menghargai. Setiap minggu pagi, saya datang ke panti. Saya bantu ngajar anak-anak mengaji. Saya bawa gorengan atau kue untuk mereka. Kadang, saya bawa buku-buku bekas yang saya punya. Anak-anak senang sekali. Mereka memanggil saya Pak Guru karena tahu saya dulu guru SD. Ada seorang anak perempuan bernama Zahra, umurnya sekitar 10 tahun. Dia anak yang pendiam, jarang bicara. Tapi dia selalu mendekat kalau saya datang. Dia suka duduk di samping saya, mendengarkan saya membacakan cerita. Suatu hari, dia bilang, "Pak Guru, kalau saya besar nanti, saya mau jadi seperti Pak Guru. Baik hati, suka membantu orang." Hati saya meleleh mendengar kata-kata itu. Saya peluk dia. Insya Allah, Zahra bisa jadi orang yang lebih baik dari Pak Guru. Ibu Siti, pengurus panti, sering bilang pada saya, "Pak Teguh, kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak. Bukan hanya bantuan materi, tapi juga perhatian Bapak pada anak-anak. Mereka butuh sosok seperti Bapak. Mereka butuh Bapak." Saya tersenyum. Saya juga butuh mereka, Bu. Mereka membuat hidup saya lebih berarti. Benar. Anak-anak di panti itu membuat hidup saya lebih berarti. Mereka membuat saya merasa dibutuhkan. Mereka membuat saya merasa dicintai. Sesuatu yang tidak pernah saya rasakan dari Putri lagi. Ironis memang, bahwa kasih sayang yang saya harapkan dari anak kandung saya sendiri, justru saya dapatkan dari anak-anak orang lain yang bahkan tidak sedarah dengan saya. Sementara itu, Putri tidak pernah menghubungi saya lagi setelah kepergiannya. Waktu itu, tidak ada telepon, tidak ada pesan WhatsApp, seperti biasa. Saya sudah terbiasa, tapi kali ini saya tidak sedih, saya tidak berharap. Saya tahu dia hanya akan menghubungi saya kalau butuh sesuatu. Dan saya sudah tidak akan memberikan apapun lagi. Suatu hari, sekitar 2 bulan setelah pertemuan terakhir kami, handphone saya berdering. Nama Putri muncul di layar. Hati saya berdegup kencang. Ada perasaan campur aduk. Senang, takut, curiga. Semuanya jadi satu. Saya angkat telepon. "Assalamualaikum Putri." "Waalaikumsalam Pak. Bapak sehat?" Suaranya datar. Tidak ada kehangatan. Seperti menelepon orang asing. "Alhamdulillah sehat. Putri gimana? Sehat juga?" "Alhamdulillah." "Pak, maaf ya Putri jarang hubungi. Sibuk banget di kantor." Alasan yang sama. Selalu alasan yang sama. "Iya, tidak apa-apa. Ada apa telepon Bapak?" "Begini Pak, Putri sama Mas Dimas lagi ada rencana buka usaha baru. Usaha properti, developer gitu. Lumayan besar proyeknya. Tapi kami butuh modal tambahan." Hati saya langsung tahu. Dia butuh sesuatu. Lagi. "Oh begitu. Alhamdulillah kalau ada rencana bagus." "Iya Pak." Nah, Putri pikir, sertifikat rumah yang waktu itu Putri pinjam bisa tidak dipakai sebagai jaminan kredit. Nanti, kalau usahanya udah jalan, kami kembalikan kok. Jadi, itu tujuannya. Bukan untuk menanyakan kabar saya, bukan untuk bilang kangen, tapi untuk minta rumah saya dijadikan jaminan kredit. Rumah yang saya dan Bu Ratna bangun dengan susah payah. Rumah yang penuh kenangan kami. Rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan kami membesarkan dia. Dan sekarang, dia mau jadikan itu sebagai jaminan untuk bisnis yang belum jelas. "Putri yakin usaha itu akan lancar?" Tanya saya hati-hati. "Insya Allah Pak, Mas Dimas udah survei pasar, udah hitung-hitung. Prospeknya bagus banget. Kami cuma butuh modal awal. Setelah proyek jalan, kami bisa lunasi kredit dengan cepat. Paling setahun, sertifikat rumah udah balik ke Bapak." "Setahun?" Dia bilang, "setahun. Tapi kalau gagal? Kalau mereka tidak bisa bayar kredit, rumah saya akan disita bank. Saya akan kehilangan tempat tinggal saya di usia tua ini." "Putri,
Bapak pikir ini berisiko. Kalau usahanya gagal, gimana? Rumah ini satu-satunya yang Bapak punya. Pak, kenapa Bapak tidak percaya sama Putri? Ini usaha bagus. Mas Dimas sudah berpengalaman. Pasti berhasil. Bukan tidak percaya, Nak. Tapi ini rumah Bapak. Kalau rumah ini hilang, Bapak mau tinggal di mana? Hening sejenak. Lalu Putri bicara dengan nada yang mulai kesal. Pak, kalau memang Bapak sayang sama Putri, Bapak pasti mau bantu. Ini cuma jaminan kok. Nanti kami kembalikan. Lagi pula, nanti juga rumah ini akan jadi warisan Putri kan? Kenapa sekarang tidak boleh Putri pakai? Kata-katanya menohok. Nanti juga rumah ini akan jadi warisan Putri kan? Dia sudah menganggap rumah ini pasti miliknya. Dia bahkan tidak tahu bahwa saya sudah mengubah wasiat. Dia tidak tahu bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi miliknya. Putri, Bapak, tidak bisa. Maaf, rumah ini tidak bisa dijadikan jaminan. Kenapa, Pak? Ini kan hak Putri juga. Putri kan anak Bapak satu-satunya. Karena ini rumah Bapak, Bapak yang punya, dan Bapak yang putuskan. Suara saya tegas, lebih tegas dari biasanya. Putri sepertinya terkejut. Pak, kenapa sih Bapak sekarang jadi begini? Dulu Bapak tidak pernah nolak permintaan Putri. Kenapa sekarang Bapak berubah? Bukan Bapak yang berubah, Putri, tapi Putri yang berubah. Putri sudah lupa siapa yang membesarkan Putri, siapa yang rela jual tanah demi sekolah Putri, siapa yang kerja keras siang malam demi Putri. Sekarang Putri cuma ingat Bapak kalau butuh sesuatu. Hening lagi. Lebih lama kali ini. Saya bisa dengar napas Putri yang berat di seberang telepon. Jadi Bapak tidak mau bantu Putri? Bukan tidak mau bantu, tapi Bapak tidak bisa korbankan rumah Bapak untuk usaha yang belum jelas. Fine, terserah Bapak. Kalau begitu, Putri sudah tidak ada urusan lagi dengan Bapak. Putri, telepon diputus. Putri memutuskan telepon sepihak. Saya duduk terdiam, memegang handphone yang sudah mati itu. Hati saya sakit. Walaupun saya sudah mempersiapkan diri, tetap saja sakit mendengar anak sendiri bicara seperti itu. Putri sudah tidak ada urusan lagi dengan Bapak. Artinya apa? Artinya dia memutuskan hubungan dengan saya. Karena saya tidak mau memberikan rumah saya sebagai jaminan. Saya letakkan handphone di meja. Saya duduk di kursi rotan itu lagi, menatap kosong ke depan. Kipas angin berputar dengan bunyi yang sama. Foto Bu Ratna menatap saya dari dinding. Seolah bertanya, Pak, kenapa jadi begini? Saya tidak punya jawaban. Malam itu saya sholat tahajud lagi. Saya sujud lama. Sangat lama. Ya Allah, ampuni saya jika keputusan saya salah. Ampuni saya jika saya terlalu keras pada anak saya. Tapi ya Allah, saya juga manusia. Saya juga punya perasaan. Saya juga bisa sakit hati. Tunjukkan pada saya jalan yang benar. Hari-hari setelah percakapan telepon itu, saya mencoba melupakan. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di masjid dan panti asuhan. Saya mencoba mengisi kekosongan di hati saya dengan amal ibadah. Saya mencoba tidak memikirkan Putri. Tapi sulit. Bagaimanapun juga, dia tetap anak saya. Darah daging saya. Tidak semudah itu melupakan. Suatu Jumat, setelah sholat Jumat, Pak Haji Anwar mengajak saya makan siang di rumahnya. Pak Teguh, yuk mampir ke rumah. Bu Haji masak rendang, kita makan bareng. Saya tidak enak menolak. Lagipun, saya memang senang ngobrol dengan Pak Haji. Beliau orang yang bijaksana, banyak pengalaman hidup. Di rumah Pak Haji, kami makan bersama. Rendang Bu Haji memang enak, empuk, bumbunya meresap. Enak banget Bu Haji, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Pak Teguh, sering-sering mampir saja. Jangan sungkan, kami anggap Pak Teguh seperti saudara sendiri. Setelah makan, Pak Haji mengajak saya duduk di teras. Kami minum teh manis sambil ngobrol. Pak Teguh, saya mau tanya sesuatu. Tapi kalau Bapak tidak nyaman menjawab, tidak apa-apa. Tanya saja Pak Haji. Anak Bapak, Putri, sudah tahu tentang wasiat baru Bapak? Saya menggeleng. Belum ada waktu yang tepat untuk memberitahu. Pak Haji mengangguk paham. Menurut saya,
Lebih baik Bapak memberitahu sekarang. Jangan tunggu sampai Bapak meninggal. Kasihan, nanti dia syok. Dan mungkin dia juga perlu tahu alasan Bapak kenapa mengubah wasiat. Saya diam. Sebenarnya saya sudah kepikiran itu. Tapi saya takut. Takut reaksi Putri. Takut dia akan marah. Walaupun sebenarnya, apa bedanya? Dia sudah marah pada saya sekarang. Pak Haji benar, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Hubungan kami sekarang sedang tidak baik. Memangnya ada apa, Pak? Saya cerita tentang percakapan telepon kemarin. Tentang permintaan Putri untuk menjadikan rumah saya sebagai jaminan kredit. Tentang penolakan saya. Tentang kemarahan Putri. Pak Haji mendengar dengan seksama. Pak Teguh benar, Bapak tidak salah menolak. Itu rumah Bapak. Hak Bapak untuk melindunginya. Anak memang harus dibantu, tapi bukan dengan mengorbankan kehidupan orang tua. Apalagi kalau anak itu tidak menghargai orang tua. Tapi Pak Haji, saya merasa bersalah. Sebagai orang tua, seharusnya saya selalu support anak saya kan? Pak Haji menggeleng. Pak Teguh, support bukan berarti selalu mengiyakan semua permintaan. Support juga berarti mengajarkan anak untuk mandiri, untuk bertanggung jawab. Kalau kita selalu kasih semua yang mereka minta, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka tidak akan pernah menghargai. Seperti Putri sekarang. Dia menganggap remeh Bapak karena selama ini Bapak terlalu baik padanya. Kata-kata Pak Haji masuk akal. Mungkin benar. Mungkin kesalahan saya adalah terlalu memanjakan Putri. Terlalu mengalah. Terlalu mencintai tanpa mengajarkan dia untuk mencintai balik. Jadi, menurut Pak Haji, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jalani saja keputusan Bapak. Bapak sudah membuat wasiat yang menurut Bapak adil. Sekarang tinggal jalani hidup dengan tenang. Perbanyak ibadah, perbanyak amal syaleh, dan biarkan Allah yang mengatur sisanya. Saya mengangguk. Terima kasih Pak Haji. Nasihat Bapak selalu membuat saya lebih tenang. Sama-sama Pak Teguh. Ingat, Bapak tidak sendirian. Kami semua di sini adalah keluarga Bapak. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan. 3 bulan berlalu. Tidak ada kabar dari Putri. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Seperti yang dia bilang, dia tidak ada urusan lagi dengan saya. Awalnya saya sedih. Tapi lama-kelamaan saya terbiasa. Hidup saya berjalan seperti biasa. Bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya karena saya tidak lagi menunggu-nunggu kabar darinya. Suatu hari, saya mendapat kabar dari pengurus panti asuhan. Ibu Siti menelepon saya. Pak Teguh, kami mau ngasih kabar baik. Ada donatur yang mau renovasi gedung panti. Alhamdulillah, ini berkat doa Bapak dan teman-teman juga. Saya senang mendengarnya. Alhamdulillah Bu. Siapa donaturnya? Beliau minta tidak disebutkan namanya. Tapi beliau sangat dermawan. Beliau bilang tersentuh dengan kondisi anak-anak di sini. Saya senang sekali. Anak-anak di panti itu memang butuh gedung yang lebih layak. Gedung sekarang sudah tua, atapnya bocor kalau hujan, catnya mengelupas. Kalau ada yang mau renovasi, itu berkah besar. Kapan renovasinya dimulai, Bu? Insya Allah bulan depan. Dan ada lagi, Pak. Donatur itu juga akan memberikan beasiswa pendidikan untuk semua anak di panti sampai mereka lulus SMA. Subhanallah. Beasiswa pendidikan. Itu luar biasa. Itu artinya anak-anak di panti akan punya masa depan yang lebih cerah. Mereka tidak perlu putus sekolah karena tidak ada biaya. Mereka bisa sekolah sampai lulus. Alhamdulillah, Bu. Ini kabar paling membahagiakan yang pernah saya dengar. Iya, Pak. Kami juga sangat bersyukur. Semoga Allah membalas kebaikan donatur tersebut. Malam itu saya sholat dengan penuh syukur. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Terima kasih telah mengirimkan rezeki untuk anak-anak di panti. Balas kebaikan donatur tersebut dengan berlipat ganda. Amin. Hati saya penuh damai. 4 bulan kemudian, saya sakit. Sakit yang tidak main-main. Awalnya hanya batuk biasa, tapi lama-kelamaan batuknya tidak sembuh-sembuh. Bahkan makin parah. Saya batuk darah. Saya ke puskesmas,
Dokter menyarankan saya untuk röntgen dada. Hasilnya mengejutkan. Ada bercak di paru-paru saya. Dokter merujuk saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit, saya diperiksa lebih detail. CT scan, biopsi, berbagai tes darah. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Dokter memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya serius. "Pak Teguh, hasil pemeriksaan Bapak menunjukkan ada tumor di paru-paru Bapak. Dan sayangnya, ini tumor ganas, kanker paru-paru stadium 3. Dunia saya seketika gelap. Kanker paru-paru stadium 3. Seperti Bu Ratna dulu. Seperti istri saya yang meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Sekarang giliran saya. "Dok, berapa lama lagi saya bisa hidup?" Tanya saya pelan. Dokter menghela napas. "Dengan kondisi ini, kalau tidak ada pengobatan intensif, mungkin 6 bulan sampai setahun. Tapi kalau Bapak mau kemoterapi, kemungkinan bisa lebih lama." "Berapa biayanya, Dok?" "Untuk kemoterapi lengkap, mungkin sekitar 100 juta sampai 200 juta. Tergantung banyak faktor." 100 juta? Uang tabungan saya tidak sampai segitu. Uang pensiun saya sebulan cuma 4,5 juta. Tidak mungkin saya bisa bayar kemoterapi. "Dok, kalau saya tidak kemo, saya bisa apa?" "Bapak bisa minum obat pereda nyeri dan menjaga pola hidup. Istirahat cukup, makan bergizi. Tapi saya sarankan Bapak tetap kemo. Ini untuk memperpanjang hidup Bapak." Saya diam. Memperpanjang hidup. Untuk apa? Supaya bisa menunggu putri yang tidak pernah datang? Supaya bisa hidup sendirian lebih lama lagi? Tidak. Saya tidak mau. Saya lelah. Saya sudah tua. Kalau memang ini sudah waktunya saya pergi, saya terima. "Terima kasih, Dok. Saya akan pikirkan." Saya keluar dari rumah sakit dengan hati berat. Saya naik angkot pulang ke rumah. Sepanjang jalan, saya diam. Memikirkan hidup saya. Memikirkan kematian saya. 6 bulan sampai setahun. Waktu yang tidak banyak. Tapi mungkin cukup untuk menyelesaikan beberapa hal. Sesampainya di rumah, saya langsung sholat. Saya berdoa panjang. "Ya Allah, kalau ini sudah takdirmu, saya terima. Saya tidak takut mati. Saya hanya minta, beri saya waktu untuk membereskan urusan saya. Beri saya waktu untuk menemui putri satu kali terakhir. Beri saya waktu untuk pamit dengan baik." Malam itu, saya ambil handphone. Saya ketik pesan untuk putri. Setelah 4 bulan tidak ada komunikasi, ini akan jadi pesan pertama saya. "Putri, Bapak mau ketemu kamu. Ada yang penting Bapak mau bicarakan. Tolong luangkan waktu." Saya kirim. Centang 1, centang 2. Tapi tidak ada balasan. Saya tunggu 1 jam, 2 jam. Tidak ada balasan. Saya telepon. Tidak diangkat. Saya telepon lagi. Masih tidak diangkat. Saya putuskan untuk tunggu sampai besok. Mungkin dia sibuk. Besoknya masih tidak ada balasan. Saya coba telepon lagi. Kali ini dia angkat. "Ada apa, Pak?" Suaranya dingin. "Putri, Bapak mau ketemu kamu. Ada yang penting." "Bapak mau ngomong apa sih? Kalau mau minta maaf tentang kemarin tidak usah. Putri sudah move on." "Bukan itu, Putri. Ini penting. Tentang Bapak." "Tentang Bapak? Bapak sakit atau gimana?" Ada sedikit nada khawatir di suaranya. Atau saya yang berharap terlalu banyak. "Iya, Bapak sakit. Bapak perlu bicara sama kamu." "Henning." Lalu Putri bicara. "Baiklah. Tapi Putri tidak bisa sekarang. Mungkin minggu depan. Putri akan coba cari waktu." "Minggu depan? Tidak bisa lebih cepat?" "Pak, Putri lagi sibuk banget. Ini aja Putri sempatin telepon. Minggu depan udah bagus loh." "Baiklah. Minggu depan. Putri janji?" Iya, Putri janji. Tapi minggu depan tidak pernah datang. Hari yang dijanjikan tiba, tapi Putri tidak datang. Dia kirim pesan. "Pak, maaf banget. Ada meeting mendadak. Minggu depan lagi ya pasti." Saya cuma balas, "Iya." Lalu tunggu lagi minggu depan. Tapi lagi-lagi dia batalkan. Alasannya selalu sama. Sibuk, meeting, ada urusan mendadak. Saya tidak kecewa lagi. Saya sudah biasa. Saya putuskan untuk tidak menunggu dia lagi. Kalau memang dia tidak mau datang, biarlah.
Saya akan jalani hari-hari saya yang tersisa dengan cara saya sendiri. Saya mulai lebih sering ke panti asuhan. Saya habiskan waktu dengan anak-anak di sana. Saya ajarkan mereka mengaji, saya bacakan cerita, saya ajak mereka bermain. Mereka senang. Zahra, anak perempuan yang pendiam itu, makin dekat dengan saya. Dia memanggil saya, Pak Guru kesayangan. Hati saya meleleh setiap kali dia bilang itu. Suatu hari, Zahra tanya, Pak Guru, kenapa Pak Guru tidak pernah cerita tentang anak Pak Guru? Pak Guru punya anak tidak? Saya diam sejenak, lalu saya tersenyum sedih. Pak Guru punya anak, tapi dia sibuk, jarang bisa ketemu. Pak Guru pasti kangen ya? Iya Zahra, Pak Guru kangen, tapi tidak apa-apa. Sekarang Pak Guru punya kalian. Kalian seperti anak-anak Pak Guru juga. Zahra tersenyum lebar. Lalu dia peluk saya. Zahra juga sayang sama Pak Guru. Kalau besar nanti, Zahra akan jaga Pak Guru. Air mata saya hampir jatuh. Saya peluk dia erat. Terima kasih, Zahra sayang. Pak Guru juga sayang sama Zahra. Anak-anak di panti itu memberikan saya kebahagiaan yang tidak pernah saya dapatkan dari Putri. Mereka tulus. Mereka tidak mengharapkan harta dari saya. Mereka hanya ingin perhatian dan kasih sayang. Dan saya dengan senang hati memberikan itu semua. Kesehatan saya makin menurun. Batuk darah makin sering. Badan saya makin kurus. Nafsu makan hilang. Tapi saya tetap berusaha untuk terlihat kuat, terutama di depan anak-anak panti. Saya tidak mau mereka khawatir. Pak Haji Anwar mulai curiga. Pak Teguh, Bapak tidak enak badan ya? Wajah Bapak pucat, badan juga kurus. Saya tersenyum lemah. Alhamdulillah Pak Haji, cuma sedikit tidak enak badan. Biasa, namanya juga sudah tua. Sudah ke dokter? Sudah, dapat obat. Saya tidak bilang yang sebenarnya. Saya tidak mau orang-orang kasihan pada saya. Tapi Bu Haji lebih jeli. Suatu hari dia datang ke rumah saya membawa makanan. Pak Teguh, ini Bu Haji buatkan bubur ayam sama sayur bening. Bapak harus makan. Badan Bapak terlalu kurus. Saya terharu. Terima kasih Bu Haji. Maaf ya, sudah repot-repot. Tidak apa-apa Pak. Kami semua sayang sama Pak Teguh. Pak Teguh ini baik, rajin ke masjid, rajin bantu panti asuhan. Kami tidak mau Pak Teguh sakit. Malam itu, saya makan bubur yang dibuatkan Bu Haji sambil menangis. Saya menangis karena terharu. Karena ada orang-orang yang peduli pada saya. Tetangga yang bahkan bukan keluarga saya. Tapi mereka memperlakukan saya seperti keluarga. Sementara anak kandung saya sendiri tidak pernah menanyakan kabar saya. 6 bulan berlalu sejak diagnosa dokter. Kesehatan saya makin memburuk. Saya sudah tidak kuat ke masjid setiap hari. Saya hanya bisa ke masjid untuk sholat Jumat. Itu pun harus ditopang oleh Pak RT. Saya juga sudah tidak bisa ke panti asuhan. Anak-anak datang menjenguk saya ke rumah. Zahra menangis melihat saya yang terbaring lemah. Pak Guru, jangan sakit. Zahra takut Pak Guru pergi. Saya usap kepala dia. Zahra jangan nangis. Pak Guru baik-baik saja. Pak Guru cuma capek. Nanti juga sembuh. Tapi kami berdua tahu, itu bohong. Saya tidak akan sembuh. Saya sedang menunggu waktu. Waktu untuk dipanggil Allah. Dan saya siap. Saya sudah lama siap. Hanya ada satu hal yang belum selesai. Saya belum bertemu Putri untuk terakhir kali. Saya belum memberitahu dia tentang wasiat. Saya belum memberikan surat terakhir saya padanya. Suatu malam, kondisi saya drop parah. Saya batuk darah sangat banyak. Pak RT yang kebetulan lewat dengar suara saya. Dia masuk, melihat saya tergeletak. Dia langsung telepon ambulans. Saya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, saya harus dirawat. Kondisi saya kritis. Di rumah sakit, saya terbaring lemah. Infus menancap di tangan saya. Alat-alat medis terpasang di tubuh saya. Pak Haji Anwar dan Bu Haji datang menjenguk. Begitu juga Pak RT dan Bu RT. Bahkan Ibu Siti dari panti asuhan datang dengan beberapa anak, termasuk Zahra. Mereka semua menangis melihat kondisi saya. Pak Teguh, bertahanlah, jangan menyerah, kata Pak Haji
sambil memegang tangan saya. Saya tersenyum lemah. "Pak Haji, saya sudah lelah. Saya sudah tua. Kalau memang ini waktunya saya siap." "Jangan bicara begitu, Pak. Anak Bapak Putri sudah dihubungi?" Saya menggeleng. "Belum." "Saya akan hubungi dia. Bapak punya nomornya?" Saya berikan nomor Putri. Pak Haji keluar untuk menelepon. Beberapa menit kemudian dia masuk lagi. Wajahnya terlihat tidak senang. "Saya sudah hubungi Putri. Saya bilang bapaknya sedang kritis di rumah sakit. Dia bilang akan coba datang tapi tidak janji." Hati saya tidak terkejut. Sudah biasa. "Terima kasih Pak Haji. Sudah berusaha." Saya terbaring di sana selama 3 hari. Setiap hari, tetangga bergantian datang menjenguk. Mereka membawa makanan, buah, doa. Tapi Putri tidak datang. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Seperti biasa, dia tidak peduli. Di hari ketiga, kondisi saya sedikit membaik. Dokter bilang saya bisa pulang, tapi harus bed rest total di rumah. Saya pulang dengan diantar Pak RT. Di rumah, Bu RT dan beberapa ibu-ibu dari komplek sudah menyiapkan makanan. Mereka bergantian merawat saya. Mereka benar-benar seperti keluarga saya. Malam itu, saya terbaring di tempat tidur. Saya menatap langit-langit kamar. Saya tahu waktu saya tidak banyak lagi. Mungkin beberapa minggu. Mungkin beberapa hari. Saya sudah ikhlas. Tapi ada satu keinginan terakhir. Saya ingin bertemu Putri. Saya ingin melihat wajahnya sekali lagi sebelum saya pergi. Walaupun dia tidak peduli pada saya tetap sayang padanya. Karena dia tetap anak saya ambil handphone. Dengan tangan gemetar, saya ketik pesan terakhir untuk Putri. "Putri sayang, Bapak tidak punya banyak waktu lagi. Bapak mohon, datanglah. Bapak ingin ketemu kamu sebelum Bapak pergi. Ini permintaan terakhir Bapak. Tolong nak." Saya kirim. Lalu saya menunggu. Menunggu dengan harapan tipis yang masih tersisa. 2 hari kemudian, Putri akhirnya datang. Sore itu, saya mendengar suara mobil di depan rumah. Bu RT yang sedang menemani saya bilang, "Pak Teguh, ada yang datang." Lalu pintu terbuka. Putri masuk. Dia terlihat rapi seperti biasa. Blazer hitam, celana bahan, tas branded. Tapi wajahnya terlihat lelah. Atau mungkin saya yang ingin melihatnya lelah. Dia masuk ke kamar saya, melihat saya yang terbaring lemah. Untuk sedetik, saya lihat ada rasa kaget di wajahnya. Mungkin dia tidak menyangka kondisi saya seburuk ini. "Pak," suaranya pelan. Saya tersenyum lemah. "Putri, akhirnya kamu datang. Alhamdulillah." Putri duduk di kursi samping tempat tidur. Dia diam, tidak bicara. Seperti tidak tahu harus bilang apa. "Putri, Bapak senang kamu datang. Bapak pikir kamu tidak akan datang." "Maaf Pak, Putri baru bisa sekarang. Kerjaan lagi banyak banget." Alasan yang sama. Selalu alasan yang sama. Tapi saya tidak mau berdebat. Saya tidak punya tenaga untuk itu. "Putri, Bapak mau bicara sesuatu yang penting. Kamu dengarkan baik-baik ya." Putri mengangguk. "Apa Pak?" Saya menarik napas dalam. "Bapak sudah ubah wasiat Bapak. Rumah ini tidak akan jadi milik kamu. Bapak wakafkan untuk mushola komplek. Tabungan Bapak untuk panti asuhan dan masjid. Kamu hanya dapat foto-foto keluarga dan Al-Quran dari almarhumah ibu." Putri terdiam. Wajahnya berubah. Dari kaget menjadi tidak percaya, lalu menjadi marah. "Apa? Bapak ngomong apa sih? Kenapa tiba-tiba begini?" "Bapak sudah pikirkan matang-matang Putri." "Tapi kenapa Pak? Putri kan anak Bapak satu-satunya. Kenapa Bapak tidak kasih warisan untuk Putri?" Saya menatap matanya. Mata anak saya yang dulu penuh kasih sayang, sekarang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Karena Bapak tahu, kamu menunggu Bapak mati untuk bebas. Bapak dengar percakapan kamu waktu itu. Waktu kamu datang minta sertifikat rumah, kamu bilang, "Si tua menyedihkan. Tunggu sampai dia mati baru kita bebas." Wajah Putri berubah pucat. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Saya lanjutkan. "Bapak tidak marah Putri. Bapak cuma sedih, sangat sedih. Bapak sudah besarkan kamu dengan penuh cinta.
Bapak rela jual tanah warisan untuk sekolah kamu. Bapak kerja keras sampai sakit demi kamu bisa hidup layak. Tapi kamu menganggap Bapak sebagai beban. Kamu menunggu Bapak mati." Putri masih diam. Air matanya mulai keluar. Tapi saya tidak tahu, itu air mata penyesalan atau air mata karena dia tidak dapat warisan. "Pak, Putri tidak bermaksud. Tidak bermaksud, tapi kamu sudah bilang begitu. Kamu sudah tertawa waktu bilang itu. Sekarang, ketika tahu tidak akan dapat warisan, baru kamu nangis?" Putri menangis sejadi-jadinya. "Pak, maafin Putri. Putri salah. Putri menyesal. Tolong jangan lakuin ini, Pak. Tolong jangan ambil hak Putri." "Hak? Kamu bilang hak? Hak itu untuk anak yang berbakti. Hak itu untuk anak yang menghargai orang tua. Kamu, Putri, kamu tidak menghargai Bapak. Jadi kamu tidak punya hak." Putri berdiri, berteriak. "Tapi Putri anak Bapak. Darah daging Bapak. Itu rumah seharusnya jadi milik Putri. Dan kamu seharusnya jadi anak yang baik. Tapi kamu tidak. Jadi rumah ini tidak akan jadi milik kamu." Pintu kamar terbuka. Bu RT masuk, khawatir mendengar teriakan. "Pak Teguh tidak apa-apa." Saya mengangguk lemah. "Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih." Bu RT melirik Putri dengan tatapan tidak suka. Lalu dia keluar lagi. Putri duduk lagi, menangis. "Pak, kumohon, jangan lakuin ini. Putri janji akan berubah. Putri akan jadi anak yang baik. Putri akan urus Bapak. Tolong, Pak." Saya menggeleng. "Terlambat, Putri. Keputusan sudah dibuat, wasiat sudah resmi, dan Bapak tidak akan ubah." Putri berdiri, wajahnya basah oleh air mata. "Fine, kalau begitu Putri pergi. Putri tidak mau lihat Bapak lagi." Dia berbalik, mau keluar. Tapi saya panggil. "Putri?" Dia berhenti, tidak berbalik. "Di laci meja sana ada surat untuk kamu. Baca setelah Bapak meninggal. Semoga kamu mengerti." Putri tidak menjawab. Dia keluar, membanting pintu. Saya mendengar suara mobilnya menyala, lalu pergi, meninggalkan saya untuk terakhir kalinya. Dan saya tahu, ini benar-benar terakhir kalinya. Saya tidak akan bertemu dia lagi di dunia ini. Saya menangis dalam diam. Walaupun saya sudah mempersiapkan diri, tetap saja sakit. Sakit sekali. Tapi saya tahu, saya sudah melakukan yang benar. Saya sudah mengajarkan dia pelajaran terakhir, bahwa orang tua bukan ATM, bahwa cinta dan hormat itu harus timbal balik, bahwa harta dunia bukan segalanya. Bu RT masuk lagi. Dia duduk di samping saya, memegang tangan saya. "Pak Teguh, sudah tidak usah sedih. Pak Teguh sudah benar. Kami semua di sini mendukung Pak Teguh." Saya tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjadi keluarga Bapak." Malam itu, saya tidur dengan tenang. Walaupun hati saya masih sakit, tapi ada kedamaian. Saya sudah menyelesaikan urusan saya. Saya sudah memberitahu Putri. Saya sudah memberikan surat terakhir. Sekarang, saya tinggal menunggu. Menunggu dipanggil pulang olehnya. Dan saya siap, sangat siap.